Salam. Selamat datang Pak di Makassar Ria Danto. Perkenalkan, nama saya Khairul Akman. Di sini saya bertugas sebagai mediator yang akan menyelesaikan masalah Bapak dengan Ibu yang akan bercerai. Oke, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ibu, apa kabar? Ibu apa lama sekali hari ini? Langsung aja Pak. Jadi sini saya sudah menerima berkas dari hakim untuk melaksanakan mediasi, ya kan Pak? Jadi di sini permasalahannya Bapak ini menggugat cerai talak istri Bapak. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin mengetahui apa sih masalah Bapak yang mengakibatkan Bapak ingin menceraikan Ibu. Ini harus mulai dari mana nih? Bapak ceritanya dari awal gimana? Dari awal masalah terjadinya, mungkin terjadi cekcok atau apa, bisa ceritakan? Selama pernikahan 5 tahun Dari tahun 2016 apa? dari 2 tahun 2016 sampai 2 tahun 2018 itu pernikahan kami alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi semenjak memijak tahun 2019, 2020, 2021 istri saya itu naik jabatan menjadi anggota DPR begitu. Beliau sering mengalaskan bahwa tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk beristirahat, selalu memikirkan masyarakat. Istri selalu bilang memikirkan masyarakat. Ketika saya bentak, kamu lebih memilih masyarakat atau keluarga? Ya jelas dia memilih keluarga. Namun fakta lapangan dia lebih memilih karirnya daripada keluarganya. Contohnya dari saya memerintahkan, dari saya meminta tolong untuk mengantarkan anak ke sekolah, dia enggan. Dia cuma suruh ayah saja yang mengantarkan. Oke, masalah itu saya bisa terima, alhamdulillah saya bisa terima. Tapi sampai tidak masak di rumah. Lantas saya sebagai hanya supir pribadi bagi istri saya, yang saya akui saya tidak punya pekerjaan tetap, saya hanya pekerja borongan. Saya akui, tapi apakah sebegitu hinanya saya dipandang istri saya? Apakah saya harus mencari pembantu? Apakah saya harus mencari orang? Apakah saya sendiri yang harus menjadi pembantu di rumah tangga? Atau peran saya sebagai kepala rumah tangga itu diganti oleh istri saya? Dan apabila memang benar beliau itu ingin menggantikan posisi saya, lebih baik saya yang mundur daripada berangsur-angsur yang akhir ujung-ujungnya itu makan hati walau bergelimangan harta. Oke, baik. Ini untuk penjelasan dari Bapak. Penjelasan dari Ibu gimana Bu? Sebelum saya naik sebagai anggota DPR kan kita sudah membicarakannya bahwa kamu setuju untuk saya bekerja. Jadi kenapa di pertengahan di mana karir saya sudah naik, kamu justru menekan saya untuk memerintah saya dengan segala macam, menuduh saya. Kenapa? Maksudnya kan seandainya memang sibuk di kantor, alangkah sempatkan untuk, apakah memang harus di kantor itu harus stay jam 8 tepat gitu, tidak menyisakan waktu sedikit pun untuk memasak untuk anak, mengantar anak sedikit begitu? Apakah memang harus terkait dengan waktu dan terus waktu, walau itu berpengaruh dampak kepada karir kamu? Jadi saya selaku suami merasa tidak dihargai gitu. Pergi yang nggak salam, pulang yang nggak salam, pulang malam, alasan langsung tidur, nggak pernah. Mas lagi apa? Mas nggak pulang ya gitu Pak, pulang langsung ke kamar, nggak ada ngomong apa-apa gitu. Palingan cuma adek udah makan sama anak saya. Lah saya seakan-akan saya supir pribadi beliau gitu, padahal saya suaminya. Memang benar saya setuju akan karir dia sebagai anggota dewan ya di kampung kita ini yang kita cintai, tapi luangkanlah waktu sedikit. Adanya hari Minggu, setidaknya hari Minggu itu libur. Bahkan sampai hari libur pun beliau tidak ada waktu untuk keluarga. Dipertanyakan gitu. Bukan berarti di sini masalah cinta Pak, bukan.
cinta jika sudah sakit menjadi durhaka, menjadi sengsara, walaupun cinta membara. Oke Pak. Ya mungkin salah saya kemarin sih Pak. Mungkin salah saya memang Pak, saya menyadari itu. Tapi saya sampai dituduh selingkuh Pak. Padahal saya tidak ada niat tuh tidak ada untuk selingkuh. Tapi memang saya belum bisa membagi waktu karena saya baru saja diangkat gitu. Jadi saya masih kewalahan mengatur waktu. Tapi Bapak menuduh saya selingkuh karena saya pulang malam, karena saya nggak punya waktu, dituduh saya selingkuh. Nah Pak, masalah selingkuh ini benar Pak, itu hanya candaan. Akibat saya menanyakan dari mana kau pulang selama ini, apakah dengan si dia? Saya tidak ada menyebutkan kata-kata selingkuh, jadi saya hanya menyebutkan dengan si dia. Saya tidak menyebutkan. Tapi cara alasan kok menuduh saya selingkuh. Saya tidak bermaksud menuduh, itu hanya berfaktor untuk candaan. Apakah sama si dia? Lalu istri saya langsung merajuk, marah gitu, langsung banting-banting gitu. Dan sampai-sampai saya tidak dibolehkan tidur di kamar. Gara-gara saya mengucapkan kata dia, ini maaf Pak ya, bukan, saya tidak ada menyebutkan kata selingkuh. Saya tidak menyebutkan sama sekali kata selingkuh. Oke, setelah saya mendengar lika-liku pernikahan kalian, permasalahan kalian, apakah Bapak ingin ada titik terang di dalam masalah ini? Setiap masalah pasti ada titik terang Pak, dan diharapkan dengan mediasi ini kami bisa lebih membagi waktu lagi dan lebih bisalah mohon bantuannya Pak. Apakah ada langkah ingin berdamai dengan Ibu? Terus terang saya sangat mengharapkan perdamaian Pak dan keharmonisan rumah tangga saya seperti dulu Pak. Kalau Ibu bagaimana? Ya saya masih Pak, karena saya bekerja untuk keluarga saya, bukan untuk kepentingan saya sendiri. Oke, berarti dalam kasus ini saya nyatakan kasus ini damai. Oke, saya tanda tangan dulu surat.